Halo anak-anak, apa kabar semua kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, uh, Bapak ucapkan selamat datang. Kali ini kita belajar dengan cara yang baru, yaitu kita belajar secara virtual. Ya. Adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Adapun muatan yang terkandung dalam pelajaran ini adalah IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini anak-anak, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita tersebut dengan detail. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga kelestarian alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah dulu kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk keberagaman dan kelangsungan hidup manusia. Anak-anak, perlu kalian ketahui, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Dan yang kedua, sumber daya alam hewani. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. Seperti misalkan padi, jagung. Ya, betul. Kemudian yang kedua, sumber daya alam hewani. Ya, itu yang berasal dari hewan. Ya, pintar. Salah satunya adalah padi, telur, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Oke. Sumber daya alam mempengaruhi masyarakat yang ada di dalamnya. Di Indonesia, karakteristik masyarakat di dataran tinggi berbeda dengan karakteristik mereka yang tinggal di dataran rendah. Sehingga masyarakat di dataran tinggi itu banyak melakukan aktivitas seperti pertanian dan perkebunan. Sedangkan yang tinggal di dataran rendah sangat cocok untuk membuat seperti tambak, tempat wisata, dan pelestarian kawasan industri. Kemudian mereka yang tinggal di perkotaan, kebanyakan mereka bekerja sebagai karyawan, buruh, dan pegawai-pegawai kantor. Anak-anak, menjaga sumber daya alam itu sangat penting. Mengapa? Karena sumber daya alam tumbuhan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Misalnya, satu, penghasil bahan makanan. Yang kedua, penghasil bahan obat-obatan. Dan yang ketiga, penghasil oksigen. Dan yang keempat, sebagai bahan atau penghasil bahan bangunan. Selain untuk manusia, sumber daya alam juga untuk kelangsungan kehidupan hewani dan tumbuhan lain, terutama untuk tempat tinggal para binatang seperti burung yang tinggalnya di pohon. Dan ya, betul sekali Mas, ya. Tumbuh-tumbuhan juga sangat bermanfaat bagi
lingkungan, yaitu terutama di daerah pantai. Misalnya, penanaman pohon bakau bertujuan untuk menjaga terjadinya erosi. Nah, berikut ini beberapa upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, penghematan. Yang kedua, perlindungan. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, bahwa sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Selain bermanfaat untuk manusia, sumber daya alam bermanfaat juga untuk hewan, yaitu sebagai tempat tinggal dan sumber makanan. Sumber daya alam perlu dilestarikan seperti penanaman pohon bakau yang dilakukan di pesisir pantai bertujuan agar tidak terjadi erosi. Beberapa upaya untuk melestarikan sumber daya alam diantaranya: yang pertama, penghematan; yang kedua, perlindungan; dan yang ketiga adalah pemeliharaan. Demikian pembelajaran kita kali ini anak-anak. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah kita pelajari hari ini, dan silakan anak-anak belajar kembali di rumah, mengulang apa yang telah dipelajari pada hari ini. Pesan Bapak, jaga selalu kesehatan kalian, jangan terlalu sering melakukan kegiatan di luar rumah kalau itu tidak penting, selalu cuci tangan, dan gunakanlah masker. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Selesai. Selamat belajar anak-anak. Semoga kita selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.